Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini ada yang tahu kita mau mendengarkan kisah Nabi siapa? Musa. Nah, iya. Nabi Musa alaihi salam. Mana Musanya? Oh, Musanya lagi tidur. Iya. Nah, ayo perhatikan, ayo anak saleh. Nah, yang ngomong Abi, kalian diem, oke? Nabi Musa alaihi salam. Dahulu ada seorang raja yang sangat jahat. Namanya raja siapa? Raja Fir'aun, ya, bukan iblis. Tahu nggak? Fir'aun itu lebih jahat dibandingkan iblis. Iblis mengakui Tuhannya siapa? Allah. Kalau Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wah, dia seperti lebih hebat daripada iblis, daripada setan. Masya Allah, ya, iblis saja nggak mau, ya, nggak mengakui, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Enggak, ya, dia tahu Tuhan itu siapa? Allah. Adapun Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan. Nggak ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Wah, terus Fir'aun itu punya apa itu? Fir'aun itu punya ini apa? Tukang sihir. Kalian tahu tukang sihir? Dukun, ya. Kata dukunnya, kata tukang sihirnya, wahai Fir'aun, nanti ada seorang laki-laki, anak muda yang akan mengalahkan kerajaanmu. Kata dukunnya. Fir'aun tuh percaya, ya, sama dukunnya, tukang sihir. Akhirnya apa yang terjadi, salih-salihat? Fir'aun membunuh semua ibu yang melahirkan bayinya laki-laki. Akhirnya Fir'aun mengirim anak buahnya, tentaranya, ya. Fir'aun tuh punya anak buah, ya, tentara, ya. Dikirim ke rumah-rumah, siapa yang sedang hamil dijagain rumahnya, ditungguin sampai melahirkan. Kalau yang lahir anak perempuan dibunuh tidak? Enggak. Tapi kalau ibu itu melahirkan, pas keluar bayinya, dilihat, wah, laki-laki, maka langsung disembelih, langsung dibunuh. Nah, ceritanya saat itu ibunya siapa? Nabi Musa lagi hamil. Nah, tapi diceritakan hamilnya perutnya nggak terlalu besar. Jadi nggak ketahuan, ya. Nggak ketahuan. Nah, padahal anak buahnya Raja Fir'aun itu sedang, wah, pokoknya sedang berpencar di mana-mana, ya kan, di rumah-rumah, mencari ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, hingga akhirnya, singkat cerita, ibunya Raja Fir'aun ibunya Nabi Musa melahirkan
si kecil siapa? Musa. Nah, untungnya pas lagi lahir Musanya enggak nangis. Ya, kalau nangis oe-oe atau ea-ea kedengeran ya kan? Wah, ada bayi, oe-oe no. Untungnya enggak nangis, langsung disusuin. Langsung disusuin, langsung dienenin, diem ya. Ibunya udah ketakutan. Ibunya ketakutan ya, kalau ketahuan nanti langsung dibunuh. Ya, tetap ketakutan ya, tetap ketakutan ya. Namanya bayi pasti suatu saat akan nangis. Nah, bagaimana ini ya kalau si kecil Musa anakku nangis? Akhirnya Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk apa? Untuk menaruh Musa yang masih bayi di keranjang. Ya, di keranjang. Yang nyuruh siapa? Allah. Hah? Bagaimana cara nyuruhnya? Ya pokoknya tiba-tiba ya kan ibunya Nabi Musa itu mendapatkan ilham. Ya, iya, mendapatkan ada perintah. Ya, kata Allah, jangan takut. Jangan kamu takut wahai ibunya Musa, ya kan? Taruhlah si kecil Musa di tempat kotak seperti keranjang gitu ya. Terus taruhlah di mana? Di sungai, di kali, ya, di kali. Iya, di kali ditaruh. Sedih enggak ibunya? Sedih ya. Anaknya yang paling disayangi, ya Allah. Daripada nanti ketahuan dibunuh ya kan? Akhirnya disuruh Allah ditaruh di keranjang, keranjangnya ditaruh di kali, ke bawah air sungai ya, air kali ya. Terus Nabi Musa tuh punya kakak. Namanya siapa? Namanya Harun. Harunnya masih kecil. Sekecil siapa namanya ya? Iya, siapa? Dede Aska. Iya, sekecil itu ya. 2 tahun atau 3 tahun lah ya. Ya. Iya 3 tahun disuruh ibunya, Harun, coba kamu liatin adik kamu sana. Jadi ke bawah air sungai ya, Nabi Musanya keranjangnya, Harunnya ngikutin, terus ibunya Nabi Musanya ngeliatin sedih ya. Tahu-tahu ada yang nemu. Yang nemu siapa? Istrinya Firaun. Istrinya Raja Firaun. Wah, ibunya langsung ketakutan ya. Kan si Harun pulang. Ibu, mama, itu Musa diambil sama siapa? Sama istrinya Raja Firaun. Dimasukin ke rumahnya Raja Firaun. Wah, takut ya. Takut. Tapi kan Allah sudah ngasih tahu ya, kamu jangan takut. Nah, diambil sama istrinya Raja Firaun. Namanya siapa? Asia. Namanya Asia. Namanya siapa? Asia. Bukan Aisyah. Tapi siapa? Asia. Namanya Asia. Diambil. Pas diambil, ya, Firaunnya tahu nggak? Tahu. Ya, kata Asia, istrinya Firaun, ini ada bayi. Kata Firaun, wah, bayinya laki-laki. Mau dibunuh. Mau dibunuh langsung. Nggak boleh ada bayi laki-laki. Ya, tapi kata Asia tadi istrinya Firaun, jangan dibunuh. Kasihan. Ya, barangkali nanti kalau besar bisa bantu-bantu kita. Kan kita belum punya anak. Firaunnya nurut nggak sama istrinya? Nurut. Itu kasihan ya. Oh ya sudah. Nah, diceritakan dulu tuh Musa waktu masih bayi katanya lagi digendong sama Firaun. Lagi digendong sama Firaun, Firaunnya ditempeleng, tepuk. Wah, kurang ajar. Terus jenggotnya Firaun ditarik-tarik. Wah, ini bayi kurang ajar. Mau dibunuh. Mau dibunuh, kata istrinya Firaun.
Iya kata Asia, jangan-jangan kasihan, namanya bayi, kan nggak ngerti apa-apa ya. Iya, dikiranya mainan kan. Iya. Wah enggak ini, bayi, ini kayak bayi ajaib ini, masa bayi bisa nempeleng. Akhirnya, enggak, coba aku tes. Oh, dites. Ini kalau emang bukan bayi ajaib, pasti milihnya, jadi ada dua pilihan. Diceritakan milih apa ya? Arang sama apa ya, jadi lupa. Iya, pokoknya sama batu mutiara atau apa gitu. Ya, kalau ini si Musa kecil, bayi ini milihnya arang, oh berarti dia bukan bayi ajaib ya. Berarti dia memang ya nggak ngerti apa. Tapi kalau dia milihnya ini, wah berarti dia tahu-tahuan ya, yang bagus ya kan, yang iya yang mahal lah. Pas ditaruh, Musa milihnya yang mana? Arang, ya kan? Malah bahkan katanya arangnya dimakan. Enggak ya, sebenarnya enggak tahu itu kisah benar atau enggak. Nah, akhirnya anak soleh dan soleha, Musanya waktu di rumahnya Fir'aun, istananya Raja Fir'aun, nangis ya, nangis eak-eak. Terusnya Fir'aun nyari ibu-ibu, rumah-rumah, siapa yang mau bisa nyusuin Musa kecil. Maka akan diberi upah. Ibu-ibu netein, Musanya nggak mau, tetap nangis, nggak ada yang mau, ya kan? Musanya tetap nangis. Akhirnya Musa, akhirnya ada seorang, ya kakaknya Nabi Musa, sama kakaknya Nabi Musa itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Diutuslah ya, datang ke istananya Raja Fir'aun, ngasih tahu, wahai Raja, aku tahu ibu yang bisa nyusuin anak kecil ini, bayi ini. Nanti bayi ini pasti mau, pasti diem. Coba kamu datangkanlah, dipanggillah. Siapa? Ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa dipanggil, datang. Ya, Fir'aun kan nggak tahu ya kalau itu ibunya ya, nggak tahu. Datang, nyusuin. Wah, Musanya diem. Ibunya seneng nggak? Seneng. Bisa ketemu anaknya lagi, nyusuin. Bahkan tinggal di rumahnya Raja Fir'aun, ya kan? Nyusuin anaknya sendiri, bahkan dikasih uang sama Fir'aun. Wah, seneng. Nah, singkat cerita, anak soleh dan soleha, Nabi Musanya sudah besar. Nabi Musanya sudah gede. Nah, ayo, anak soleh. Nabi Musanya sudah gede. Udah bisa jalan-jalan. Nah, akhirnya Nabi Musa lagi main keluar rumah. Lagi main di luar rumah, ada orang sedang berantem. Lagi ribut. Kata yang satunya, ya, wahai Musa, Musa, tolongin aku. Ini orang pengen ribut aja sama aku. Ya, akhirnya Musa nolongin orang yang minta tolong. Tahu nggak yang itu diapain sama Musa? Yang mau ribut. Dipukul. Tuh. Mati nggak? Mati. Wow, kuat banget ya Musa ya. Dengan sekali pukul orang itu mati. Masya Allah, kuat banget ya. Tuh. Nabi Musa pulang ke rumahnya. Ya. Kepikiran, wah, aku habis membunuh orang. Besoknya lagi Nabi Musa keluar rumah, main lagi. Ketemu orang yang kemarin minta tolong, berantem. Dia lagi berantem lagi. Musa, Musa, tolongin aku. Kata Musa, wah, kamu ini bener-bener tukang berantem berarti kamu ya. Gara-gara kamu aku sudah membunuh orang lain. Oh, dasar kamunya nih yang sukanya berantem gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang dari jauh datang, lari ke Nabi Musa. Wahai Musa, Musa, kamu tahu nggak? Raja Fir'aun sama orang-orang sedang ngomongin kamu. Katanya kamu kemarin habis bunuh orang. Kamu sekarang pergi dari sini. Kamu mau dibunuh. Nabi Musanya pergi. Pergi sejauh-jauhnya.
nggak bawa apa-apa, hanya bawa baju yang di badannya. Takut mau dibunuh sama siapa? Raja Fir'aun, sama orang-orang. Karena Nabi Musa telah membunuh. Pergi dari negerinya. Negerinya negeri apa? Mesir. Ya, jauh banget. Pokoknya sejauh-jauhnya. Nggak bawa makanan, nggak bawa apa. Nabi Musa alaihissalam makannya apa? Daun-daun, ya. Pokoknya seadanya, rumput-rumput mungkin dimakan. Hingga akhirnya kecapean, kelelahan, udah jauh banget. Tetap ketakutan, ya. Barangkali dikejar, ya kan? Barangkali dikejar, nanti dibunuh. Pokoknya sejauh-jauhnya meninggalkan negaranya, negeri Mesir di jauh. Nah, singkat cerita, hingga akhirnya tiba di satu kampung, ya. Iya, bukan kampung pulau kecil, bukan ya. Satu kampung, wah, melihat orang-orang lagi ngambil air. Laki-laki banyak lagi pada ngambil air. Terus melihat ada dua perempuan, diem aja. Terus Nabi Musanya datengin ke perempuan tadi. Kamu ngapain diem di sini? Kok nggak ngambil air? Kata perempuan tadi, enggak. Aku ngambil airnya nungguin itu orang-orang yang laki-laki selesai semuanya ngambil airnya. Oh gitu. Akhirnya apa? Nabi Musa nolongin dua perempuan tadi ngambil air yang banyak, ditolongin ya kan, karena perempuan tadi punya bapaknya sudah tua banget, udah nggak kuat. Akhirnya Nabi Musa tolongin ngambil air yang banyak, dianterin airnya ke rumahnya dua perempuan tadi, tolongin. Terus ada bapaknya. Nah, akhirnya perempuan tadi, yang dua perempuan tadi salah satunya pengen apa? Menikah sama Nabi Musa. Kata perempuan tadi ngomong ke bapaknya, Bapak, nikahin aku sama dia. Dia orang jujur, dia orang baik ya, sudah nolongin. Dia orang yang kuat. Wah, kata bapaknya bilang ke Musa, wahai Musa, kamu mau nikah nggak sama anakku? Kata Nabi Musa, mau. Tapi kamu nanti mengembala kambing ya. Nah, ngembala kambing tahu? Angon kambing, ya kan? Nyari rumput sampai bertahun-tahun. Nah, nikahlah Nabi Musa sama perempuan tadi. Nah, singkat cerita, Solih-Solihah, setelah menikah sekian lama, Nabi Musanya kangen. Kangen pengen kemana? Ke negeri Mesir. Pengen kembali ke negara asalnya. Ya, barangkali udah lupa ya, yang kejadian dahulu Nabi Musa pernah apa? Pernah mukul orang, pernah bunuh orang, kan udah lama banget ya. Udah bertahun-tahun, udah 10 tahun mungkin. Barangkali udah lupa. Nabi Musanya pengen kembali ke negara apa? Mesir. Nah, ketika Nabi Musa mau ke negara Mesir, sama istrinya diajak. Nah, ketika mau jalan ke negeri Mesir, di tengah jalan Nabi Musa apa? Melihat ada ini. Ada apa? Bukan. Nabi Musa melihat ada api. Ayo, anak saleh. Nabi Musa berjalan sama istrinya melihat ada api. Ada api. Terus Nabi Musa nyuruh istrinya, wahai istriku, kamu diem aja di sini ya. Aku mau ke sana, mau ke tempat yang ada apinya. Barangkali nanti aku ambil kayu, bakar, terus ada apinya buat menghangatkan kita ya. Karena kan mungkin dingin ya. Kalau ada api kan jadi anget. Tahu nggak Solih-Solihah? Ketika Nabi Musa ke tempat yang ada apinya, di sana Nabi Musa apa? Nabi Musa diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak untuk datang ke raja siapa yang jahat? Fir'aun, supaya Fir'aun nyembah kepada Allah. Ya, diajak ngobrol, diajak berbicara sama Allah langsung.
Ya. Nah, terus Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, apa yang kamu pegang? Nabi Musa tuh kemana-mana bawa apa? Tongkat. Bawa tongkat, salih-salihah. Bawa tongkat, ya. Kata Allah, wahai Musa, apa yang di tanganmu? Kata Musa, ya Allah, ini tongkat. Aku dengan tongkat ini aku mengembala kambing, ya. Aku bawa-bawa tongkat kemana-mana. Kata Allah, wahai Musa, coba lemparkan tongkat kamu. Tongkatnya dilempar Musa. Pas dilempar Musa, tongkatnya berubah jadi apa? Ular. Jadi ular besar. Musanya lari enggak? Musanya lari. Musanya balik badan lari. Wah, ketakutan. Jadi ular besar. Maksudnya Allah apa? Allah itu ingin melatih Nabi Musa. Nanti kalau menghadap Fir'aun, itu tongkat bakal jadi ular. Ya kan? Ketika berhadapan sama Fir'aun kan jadi udah tahu ya. Jadi nggak takut. Nah, pas lagi lawan Fir'aun, tongkatnya jadi ular, Nabi Musanya lari, nanti diketawain. Ya kan? Nah, maksudnya Allah ngajarin Nabi Musa. Itu tongkat nanti bisa berubah jadi ular. Kamu jangan takut. Nabi Musanya lari sana. Ya balik badan lari. Tapi dipanggil Allah. Musa, Musa, kamu balik lagi, jangan lari. Musanya balik lagi. Ya, terus ularnya jadi tongkat lagi. Hap, wah jadi tongkat lagi. Nah, singkat cerita, Nabi Musa datang ke raja siapa? Fir'aun. Terus Nabi Musa minta tolong sama Allah, ya Allah, berikanlah aku teman. Ya, ketika datang ke Raja Fir'aun, aku jangan sendirian. Ya, takutnya aku ngomongnya kurang lancar. Akhirnya minta tolong ditemenin sama siapa? Kakaknya. Namanya Nabi siapa tadi? Nabi Harun. Ya, Nabi Musa datang ke Raja Fir'aun ditemenin Nabi Harun. Terus Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nah, tahu nggak doanya Nabi Musa? Mungkin kalian hafal. Yang Robbisrohli. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Robbisrohli sodri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Ya, ketika Nabi Musa mau ketemu Raja Fir'aun. Ya, kata Nabi Musa, Rabbi syrahli sodri, ya Allah, tenangkan dadaku. Ya, Nabi Musa juga deg-degan ya, khawatir. Ya, iya, takut ntar kalah lawan Fir'aun. Ya, Rabbi syrahli sodri, ya Allah, jadikan hatiku tenang. Wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan ya Allah urusanku ketika menghadapi Raja Fir'aun. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, jadikan mulut aku kalau ngomong lancar ketika menghadapi Raja Fir'aun. Nah, akhirnya singkat cerita, Nabi Musa sama Nabi Harun datang ke Raja Fir'aun. Sudah ketemu. Nah, sudah ketemu Raja Fir'aun. Kata Nabi Musa apa? Wahai Fir'aun, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Apa kata Raja Fir'aun? Soleh-solehah. Hai Musa, kamu ini dulu kecil bayi yang ngasih makan aku, yang membesarkan aku, sekarang berani-beraninya ngajarin aku. Ya, oh, kamu tahu nggak dulu pernah bunuh orang, masih inget nggak? Kayak gitu ya. Wah, kata Musanya, wahai Fir'aun, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih makan kita itu siapa? Allah. Yang ngasih kenikmatan, kamu istananya besar, kamu makanannya banyak, enak-enak, itu dari siapa? Dari Allah. Ya, ingat, aku telah membunuh orang, tidak sengaja ya, Nabi Musa nggak sengaja, aku telah bertaubat kepada Allah. Adapun kamu telah banyak berbuat dosa. Banyak orang-orang kamu bunuh, bayi-bayi ya, dibunuh-bunuhin. Bertaubatlah kepada Allah.
beribadahlah kepada Allah. Nah, kata Fir'aunnya mau tidak? Enggak. Bahkan Fir'aun dikasih tahu sama Nabi Musa, wahai Fir'aun, aku punya mukjizat. Apakah engkau mau melihat bahwa aku adalah seorang Rasul, utusan Allah, Nabi Allah? Kata Raja Fir'aun, coba kasih tahu mukjizat kamu mana? Nah, Nabi Musa tuh punya mukjizat apa? Tangannya dimasukin ke bajunya, ke keteknya. Pas tangannya keluar, twing, ada apa tangannya? Cahaya. Wow, ya Masya Allah. Tapi apa kata Raja Fir'aun? Wah, itu sihir. Wah, kamu sihir, kamu tukang sihir. Ya, aku juga punya tukang sihir. Kamu berani nggak lawan tukang sihir aku? Oh, ya, Raja Fir'aun nantangin Nabi Musa apa? Lawan tukang sihirnya. Kata Nabi Musa, ayo. Wah, akhirnya besoknya ya sudah ditetapkan kapan harinya Nabi Musa akan melawan tukang sihirnya siapa? Raja Fir'aun. Tukang sihirnya Raja Fir'aun sangat banyak. Ya, tukang sihir ya. Ya orang-orang yang bekerja sama-sama jin ya. Nah, akhirnya singkat cerita Solihah, pada pagi hari Nabi Musa sudah datang dan Raja Fir'aun juga datang bersama tukang sihirnya. Kemudian orang-orang sangat banyak sekali menyaksikan. Ya, senegeri Mesir mungkin menyaksikan. Nah, apa yang terjadi? Sudah hadap-hadapan Solihah. Nabi Musa sama tukang sihirnya Fir'aun banyak. Nah, ya, terus orang-orang pada melihat banyak sekali. Kata tukang sihirnya Fir'aun yang sangat banyak, wahai Musa, yang lempar aku dulu atau kamu dulu? Wah, kata Nabi Musa, siapa yang lempar duluan? Tukang sihirnya. Kamu lempar dulu. Tukang sihirnya itu bawa tali-tali, ya kan? Atau kayu-kayu gitu. Itu dilempar. Pas dilempar jadi apa? Jadi ular. Jadi pada ular. Ya, orang-orang pada, wih hebat gitu ya. Ular-ular. Tapi tahu nggak? Allah perintahkan apa? Nabi Musa megang apa? Tongkat. Kan udah latihan kemarin ya. Kalau kemarin Nabi Musanya lari. Kalau sekarang apa? Nabi Musa ngelempar tongkatnya. Pas dilempar tongkatnya, berubah tongkatnya jadi ular yang sangat besar. Ini ular-ular kecil tadi. Sebenarnya itu juga bukan ular apa? Tali kecil. Orang jadi ngeliatnya seperti ular. Padahal itu tali. Dimakaninnya sama siapa? Ularnya siapa? Nabi Musa. Itu mah bener-bener ular ya. Tahu nggak apa yang terjadi Solihah? Semua tukang sihirnya Fir'aun itu mengakui tongkatnya Nabi Musa ini berubah bener-bener jadi ular. Tahu, wah ini bukan sihir ini. Tuhannya Nabi Musa itu benar. Tahu nggak? Semua tukang sihirnya Nabi Musa langsung bersujud kepada siapa? Allah. Tukang sihirnya Raja Fir'aun langsung masuk agama Islam. Langsung menyembah kepada Allah. Semua tukang sihirnya Raja Fir'aun langsung beriman kepada Allah. Langsung sujud. Mengakui kehebatannya Allah. Ya, wah ini bukan sihir nih Nabi Musa. Dia seorang Nabi benar. Ini dari Allah, sujud. Tapi apa yang terjadi? Raja Fir'aunnya marah. Tukang sihirnya semuanya diancam dibunuh. Tapi apa kata tukang sihirnya? Enggak apa-apa saya mati. Yang penting aku beribadah kepada Allah, aku masuk surga. Dibunuh. Tukang sihirnya Raja Fir'aun semuanya dibunuh. Ya. Tapi masuk surga ya, Solihah ya. Karena beriman kepada Allah. Meskipun dibunuh, tetap masuk surga, Masya Allah ya. Akhirnya Nabi Musa menang. Ya. Raja Fir'aun kalah. Raja Fir'aun malu ya sama semua orang. Nah, akhirnya apa yang terjadi Solihah? Ya, Raja Fir'aunnya ada niat jahat. Ingin ngapain? Ingin membunuh Nabi Musa.
Ya, Nabi Musanya mau dibunuh. Tapi Nabi Musanya sudah tahu. Akhirnya Nabi Musanya pergi duluan dari rumahnya bersama orang-orang yang beriman yang sedikit sekali. Udah kabur duluan. Raja Fir'aun bersama bala tentaranya yang sangat banyak ya, sudah siap-siap ingin membunuh Nabi Musa. Dikejarlah Nabi Musa. Nabi Musa bersama orang-orang beriman itu yang sedikit dikejar Fir'aun. Dikejar Fir'aun bersama bala tentaranya yang sangat banyak. Dikejar terus sampai Nabi Musanya tahu, wah kita dikejar, ayo. Sampai mentok. Mentok di depannya apa? Laut. Ya, orang-orang yang beriman sama Nabi Musa udah ketakutan. Wahai Musa, bagaimana ini? Di depan kita laut, di belakang kita Fir'aun udah kelihatan. Wah, bisa mati kita semuanya, ya. Tapi Nabi Musa nggak takut. Tenang. Kita bersama siapa? Ada siapa? Ada Allah. Hingga akhirnya Raja Fir'aun bersama bala tentaranya udah sangat dekat sekali ya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Memukul laut dengan tongkatnya. Dipukullah lautnya dengan tongkatnya. Akhirnya lautnya apa? Kebelah. Masya Allah, lautnya kebelah. Jadi dua. Ada jalannya. Wah. Akhirnya, ayo sebelum kita ketangkap Fir'aun. Nabi Musa ngelewatin laut ya. Kan lautnya kebelah airnya. Nabi Musa bersama orang-orang beriman lewatin laut ke sana sampai ujung, udah nyebrang ya. Udah nyebrang, lautnya belum ketutup, masih tuh. Akhirnya Raja Fir'aun ngeliatin. Wah. Terus anak buahnya Raja Fir'aun, bagaimana ini Raja? Ayo kita tetap kejar. Raja Fir'aun duluan, ya kan? Duluan masuk. Oh, kata Raja Fir'aun, tuh kan, nggak kenapa-napa, ya kan? Ayo. Raja Fir'aun duluan. Sampai akhirnya ke tengah, anak buahnya Raja Fir'aun sudah masuk semuanya ya. Sampai ke tengah jalan, tiba-tiba apa? Airnya ketutup. Raja Fir'aunnya bersama pasukannya, semuanya, bala tentaranya, anak buahnya pada mati. Sebelum mati, Raja Fir'aunnya mengakui waktu tenggelam ya. Ya benar, aku percaya sama Tuhannya itu ya Bani Israel, Nabi Musa ya. Tapi sudah telat ya, sudah terlambat. Kemarin kemana aja? Udah dikasih tahu suruh nyembah Allah, udah mau mati baru beriman ya, baru percaya ya. Tidak ada manfaatnya ya. Itu ya saleh-salehah kisah Nabi Musa alaihis salam ya. Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman selamat, Raja Fir'aun bersama bala tentaranya meninggal semua. Tapi tahu nggak, Raja Fir'aun jasadnya, kalau kita kan kalau ada orang meninggal dikubur ya, dikubur. Raja Fir'aun Allah jadikan apa? Pelajaran sampai sekarang Raja Fir'aun masih ada nggak? Masih ada. Jadi apa? Jadi mumi ya, tidak dikubur. Allah selamatkan jasadnya ya, udah mati, tapi Allah tetap ada sampai sekarang ya. Allah jadikan Raja Fir'aun masih ada ya. Itu tuh ya, tinggal tulang kayak gitu-gitu ya. Ini orang dulu ngaku sebagai siapa? Tuhan tuh, buat pelajaran orang-orang yang setelahnya. Masih ada sampai sekarang di negara mana? Mesir, ya. Tuh. Ya, apa? Bangkainya bangkainya Raja Fir'aun, ya. Jadi apa? Jadi mumi, ya. Itu ya anak-anak saleh dan saleha. Ayo anak saleh. Nah, itu kisah Nabi Musa alaihis salam ya. Nabi Musanya masih hidup, nanti ada kisahnya lagi. Nabi Musa nanti ada kisah Nabi Musa sama Nabi apa tuh? Bukan. Yang Nabi Musa belajar sama Nabi siapa? Nabi Khodir apa? Iya, Nabi Khidir ya, atau Nabi Khodir. Insya Allah ya, nanti kita berlanjut kisah Nabi Musa sama Nabi
Khidir, insya Allah. Iya ya. Nanti dilanjutkan kisahnya pertemuan berikutnya. Insya Allah ya. Ayo, anak soleh. Ya udah, kita belajarnya sampai sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat ya. Solih soleha. Tuhan kita siapa? Allah. Kita kalau berdoa mintanya kepada siapa? Allah ya. Seperti Nabi Musa minta tolong, kalau berdoa minta tolongnya kepada Allah ya. Semoga kita dimudahkan belajar. Kita pengen apa, mintanya kepada siapa pertama? Allah ya. Jangan langsung minta kepada mama, papa beliin aku. Enggak, kita doa dulu sama siapa? Allah. Karena yang ngasih kita tas siapa? Allah. Yang ngasih kita baju siapa? Iya ya. Yang ngasih kita sepeda siapa? Allah. Kalau minta ke Allah dulu, baru habis itu nanti tiba-tiba Allah kasih kita lewat mamah kita, lewat ayah kita, kayak gitu ya. Seperti doanya Nabi Musa tadi ya, yang Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya sudah, nanti kita lanjutkan ceritanya pekan depan ya, Sabtu depan insya Allah. Ayo anak saleh. Ya, kita tutup ngaji kita sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.